Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran keempat, tanggal 17 sampai tanggal 23 bulan Januari tahun 2026, yang berjudul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesatuan dan kerendahan hati merupakan inti kehidupan Kristen yang sejati. Sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus dalam kitab Filipi 2 ayat 1-4, yang tidak hanya bersifat nasihat pastoral, tetapi juga perintah rohani yang mendasar. Paulus memahami bahwa tanpa kesatuan yang dilandasi kasih dan kerendahan hati, kehidupan jemaat akan rapuh dan mudah terpecah oleh kepentingan diri sendiri. Karena itu, saudara, kesatuan tidak boleh dipahami sebagai pilihan etis, melainkan sebagai tanggung jawab iman yang lahir dari persekutuan dengan Kristus. Kesatuan sejati selalu berakar pada relasi yang benar dengan Allah Tritunggal, yang hidup dalam harmoni kasih yang sempurna. Dengan demikian, Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk mencerminkan kehidupan ilahi tersebut dalam relasi antara anggota. Saudara-saudara, Paulus dengan sengaja mengaitkan kesatuan jemaat dengan realitas rohani yang telah mereka terima, yaitu penghiburan dalam Kristus, persekutuan roh, dan kasih mesra yang berasal dari Allah sendiri. Kesatuan Kristen, saudara-saudara, bukan dibangun di atas kesamaan latar belakang, budaya, atau kepentingan, melainkan di atas karya anugerah Allah yang mempersatukan orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kesatuan sejati hanya mungkin terwujud ketika jemaat menyadari bahwa mereka telah dipanggil masuk ke dalam satu tubuh oleh satu roh. Kesadaran ini menuntut respons praktis berupa sikap saling memperhatikan dan mengesampingkan ego pribadi. Tanpa kesadaran rohani seperti ini, Bapak Ibu, kesatuan akan berubah menjadi keseragaman yang kaku dan rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, penyebab utama perpecahan jemaat, menurut Paulus, adalah ambisi egois dan keinginan untuk mencari kemuliaan diri yang sia-sia. Dengan menggunakan istilah Yunani eritheia dan kenodoksia, Paulus secara tajam mengkritik sikap kompetisi, iri hati, dan pencarian pengakuan yang merusak kehidupan komunitas. Sikap-sikap ini bukan hanya masalah sosial, tetapi dosa rohani yang bertentangan dengan karakter Kristus. Karena itu, saudara, gereja tidak boleh mentolerir budaya persaingan yang dibungkus dalam pelayanan rohani. Sebaliknya, jemaat dipanggil untuk membangun budaya kerendahan hati yang menempatkan kepentingan orang lain sebagai prioritas. Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati Kristen tidak berarti merendahkan diri secara pasif atau mengabaikan tanggung jawab pribadi, melainkan memiliki perspektif yang benar tentang diri sendiri di hadapan Allah. Paulus menegaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang percaya tetap memiliki kepentingan pribadi, tetapi tidak boleh menjadikannya pusat kehidupan bersama. Memperhatikan kepentingan orang lain berarti memiliki kepekaan rohani, empati, dan kesiapan untuk berkorban demi kebaikan bersama. Sikap ini menuntut kedewasaan iman yang hanya dapat dibentuk melalui persekutuan yang intim dengan Kristus. Dengan demikian, saudara sekalian,
Kerendahan hati menjadi fondasi praktis bagi kesatuan jemaat. Bapak Ibu, untuk mewujudkan sikap hidup seperti itu, Paulus mengarahkan jemaat kepada satu sumber utama, yaitu pola pikir Kristus. Dia tidak hanya meminta jemaat untuk meniru tindakan Kristus secara lahiriah, tetapi untuk mengadopsi cara berpikir Tuhan secara mendalam. Pikiran Kristen bukanlah hasil disiplin moral semata, Bapak Ibu sekalian, melainkan transformasi batin yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa pembaruan cara berpikir, tindakan kerendahan hati akan berubah menjadi formalitas kosong. Jadi saudara-saudara, pola pikir Kristus menjadi kunci bagi kehidupan Kristen yang otentik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola pikir Kristus ditandai oleh kesadaran penuh akan identitas diri yang tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk pelayanan dan pengorbanan. Yesus sepenuhnya mengetahui keilahiannya, namun tidak mempertahankannya sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia rela mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tindakan ini, saudara-saudara, bukan kehilangan keilahian, melainkan pernyataan kasih yang tertinggi. Dalam terang ini, kerendahan hati Kristus menjadi standar etis sekaligus misteri teologisis yang mendalam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerelaan Kristus untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, menunjukkan bahwa kerendahan hati sejati selalu terhubung dengan ketaatan total kepada kehendak Allah. Salib bukan sekadar alat penebusan, tetapi juga simbol pola hidup yang menyangkal diri demi keselamatan orang lain. Paulus, saudara-saudara, menempatkan salib sebagai pusat dari pola pikir Kristen karena di sanalah kasih Allah dinyatakan secara paling radikal. Setiap orang percaya yang mengaku mengikuti Kristus dipanggil untuk mengambil bagian dalam semangat pengorbanan ini. Tanpa salib, kerendahan hati kehilangan maknanya yang sejati. Bapak Ibu sekalian, namun demikian saudara-saudara, Paulus juga menyadari bahwa kerendahan hati Kristus dalam inkarnasi merupakan rahasia ilahi yang melampaui kemampuan akal manusia. Istilah rahasia yang sering digunakannya menunjuk pada kebenaran ilahi yang dinyatakan oleh Allah, tetapi tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia. Inkarnasi Kristus bukan sekadar peristiwa historis, Bapak Ibu sekalian, melainkan misteri kasih Allah yang tak terselami, bahwa Sang Pencipta rela menjadi ciptaan dan mati bagi manusia berdosa merupakan paradoks iman yang menggetarkan. Misteri ini mengundang penyembahan, bukan sekadar analisis rasional. Bapak Ibu sekalian, rahasia Kristus yang dinyatakan dalam Injil menegaskan bahwa pusat iman Kristen bukanlah manusia, melainkan Allah yang bertindak dalam kasih dan kerendahan hati. Paulus menekankan bahwa rahasia ini kini telah dinyatakan kepada gereja dan harus diberitakan kepada segala bangsa. Dengan demikian Bapak Ibu, gereja hidup dari wahyu, bukan dari spekulasi, dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang telah dinyatakan. Kesatuan dan kerendahan hati bukanlah hasil kesepakatan sosial, tetapi respons iman terhadap karya Kristus. Inilah dasar misi dan kesaksian gereja di dunia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan jemaat, kesatuan menjadi kekuatan rohani yang menentukan kesehatan dan pertumbuhan komunitas iman. Dapat dipastikan bahwa perpecahan selalu melemahkan kesaksian gereja dan membuka ruang bagi konflik yang merusak. Paulus memahami
bahwa tanpa kesatuan, potensi rohani jemaat akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa kesatuan bukan hanya memperindah kehidupan jemaat, tetapi menjaga gereja tetap setia pada panggilannya. Kesatuan menjadi benteng rohani yang melindungi gereja dari kehancuran internal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri menjadi teladan tertinggi dalam memperhatikan kepentingan orang lain dengan mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Dia menjadi miskin supaya manusia menjadi kaya oleh anugerah Allah. Teladan ini menuntut respons nyata dalam kehidupan orang percaya, baik dalam relasi pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Mengikuti Kristus, Bapak Ibu sekalian, berarti bersedia melayani tanpa pamrih dan mengasihi tanpa syarat. Disinilah iman Kristen diuji dalam praktik kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Filipi 2 ayat 1-8 menegaskan bahwa kesatuan, kerendahan hati, dan pola pikir Kristus merupakan inti kehidupan Kristen yang tidak dapat dipisahkan. Gereja dipanggil untuk hidup sebagai komunitas yang saling menopang, bukan saling menjatuhkan, dengan menjadikan Kristus sebagai pusat segalanya. Meskipun misteri kerendahan hati Kristus tidak sepenuhnya dapat dipahami saudara-saudara, panggilan untuk meneladaninya sangat jelas dan tidak dapat diabaikan. Dengan hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati, gereja menjadi saksi nyata kasih Allah di dunia. Di sanalah sukacita sejati iman Kristen digenapi dan kemuliaan Allah dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesimpulan pelajaran firman Tuhan untuk saat ini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.